Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Permatarubi dengan NIM 250461118. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari karya ilmiah saya yang berjudul yaitu Pendidikan yang Berkualitas. Baik, di pemaparan materi pertama itu, kita masuk kepada latar belakang dari pendidikan berkualitas. Pendidikan yang berkualitas adalah fondasi penting bagi pembangunan nasional dan berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperluas kesempatan belajar yang setara, dan memperkuat daya saing negara. Merupakan pilar utama pembangunan yang berkelanjutan dalam kerangka SDG 4 atau tujuan keempat dari pendidikan yang inklusif, setara, dan berkualitas. Indonesia menghadapi tantangan yang besar seperti kesenjangan fasilitas sekolah, distribusi guru yang tidak seimbang, dan kompetensi guru yang belum optimal, dan ketidakmerataannya akses teknologi terutama di wilayah di pedalaman. Hasil dari karya ilmiah saya yang berjudul Pendidikan Berkualitas, timbullah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mendasar seperti bagaimana persoalan pemerataan pendidikan dan kualitas guru di Indonesia yang dapat diatasi untuk mencapai target SDG 4, dan apa peran kolaborasi multi pihak seperti pemerintah, masyarakat, industri, dan lembaga internasional dalam meningkatkan mutu pendidikan, dan bagaimana pula transformasi digital yang dapat dimanfaatkan secara inklusif untuk mengatasi tantangan kesenjangan digital. Baik, dari pertanyaan-pertanyaan mendasar tadi nanti akan kita bahas pada materi selanjutnya. Sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya, masuk dulu kepada tujuan dari penulisan karya ilmiah yang berjudul Pendidikan yang Berkualitas. Yang pertama yaitu tujuannya yaitu menganalisis isu pemerataan seperti mengulas berbagai persoalan terkait kesenjangan fasilitas, distribusi guru, dan akses teknologi dalam pemerataan pendidikan di Indonesia. Dan yang kedua yaitu meninjau peran multisektor seperti menganalisis peran strategis pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional dalam peningkatan kualitas pendidikan. Dan ketiga yaitu mengulas transformasi digital seperti membahas peran transformasi digital sebagai peluang dan tantangan, khususnya terkait literasi digital dan pemerataan akses. Dan keempat yaitu memberikan rekomendasi seperti menyajikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan mutu dan pemerataan layanan pendidikan serta mendukung pencapaian dari SDG 4. Mungkin sekian tujuan penulisan dari artikel ilmiah saya ini. Masuk kepada pembahasan materi dari pendidikan yang berkualitas. Pertamanya yaitu banyak yang terjadi krisis pembelajaran global dan nasional seperti peningkatan akses sekolah yang tidak selalu diikuti dengan peningkatan kemampuan akademik atau krisis dalam pembelajaran, dan ditemukannya learning poverty, ketidakmampuan memahami teks sederhana pada usia 10 tahun di berbagai kawasan. Indonesia mencatat rendahnya hasil literasi pada asesmen PISA. Yang kedua yaitu pembiayaan yang berkelanjutan. Alokasi anggaran di banyak negara masih di bawah rekomendasi internasional. Diperlukannya perbaikan tata kelola, efisiensi, dan akuntabilitas anggaran selain penambahan dana. Dan ketiga itu dari peran krusial guru pada pendidikan berkualitas ini. Guru adalah faktor utama penentu capaian belajar peserta didik. Pengembangan profesional yang berkelanjutan, supervisi, dan dukungan komunitas belajar sangat penting untuk menerapkan strategi pembelajaran yang bermakna bagi siswa dan siswi. Lanjut ke pembahasan berikutnya, teknologi dan kesenjangan digital. Teknologi menawarkan peluang pembelajaran personal yang luas, namun jika tidak disertai dengan kebijakan yang pemerataannya yang baik, teknologi dapat memperlebar kesenjangan digital. Akibat keterbatasan perangkat dan akses internet, pendidikan di wilayah krisis, seperti pendidikan yang berperan penting dalam pemulihan psikososial dan stabilitas masyarakat di wilayah terjadinya konflik atau bencana. Dan SDG 4 sangat amat menekankan pendidikan harus menjadi prioritas tanggap darurat dari integrasi strategi efektif yang merujuk pada kajian terpercaya seperti penekanan pada literasi dan numerasi dasar, peningkatan kompetensi guru yang berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi yang merata dan inklusif, dan pembiayaan yang akuntabel
dan berkelanjutan. Baik, sekian pemaparan pembahasan dari materi artikel ilmiah saya ini yang berjudul pendidikan berkualitas. Mungkin kita akan masuk kepada saran dari pendidikan yang berkualitas. Apa saja? Oke, yang pertama yaitu pemerataan guru dan kompetensi. Perlu adanya insentif dan pelatihan berkelanjutan untuk pemerataan, penempatan, dan penguatan kompetensi guru di berbagai wilayah, terutama di wilayah pedalaman dan permukiman. Dan kedua yaitu perbaikan infrastruktur fisik dan digital, seperti pemerintah harus memastikan ketersediaan fasilitas layak seperti ruang belajar, lab, dan perpustakaan, dan akses internet yang stabil untuk mengurangi disparitas kualitas. Dan ketiga yaitu pemerataan akses teknologi seperti perluasan pemanfaatan teknologi secara merata melalui penyediaan perangkat dan pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa. Dan keempat yaitu peningkatan kolaborasi seperti peningkatan kerjasama dengan dunia industri dan lembaga internasional, misalnya penyediaan beasiswa dan dukungan teknologi dan CSR pendidikan. Dan keempat yaitu evaluasi berbasis SDG 4, seperti seluruh kebijakan pendidikan harus selaras dengan indikator SDG 4 dan dievaluasi berkala. Mungkin itu sekian saran dari artikel ilmiah saya. Masuk kepada kesimpulan dari artikel ilmiah saya, yaitu pertama, pendidikan bermutu adalah pilar utama SDG 4 dan fondasi pembangunan sosial ekonomi. Kedua, tantangan Indonesia mencakup ketimpangan akses, distribusi guru, kualitas guru, dan keterbatasan teknologi pendidikan. Ketiga, yaitu transformasi digital menuntut literasi teknologi yang memadai bagi pendidik dan peserta didik. Keempat, yaitu keberhasilan sangat ditentukan oleh komitmen dan kolaborasi multi pihak dan pemerintah, masyarakat, swasta, dan internasional. Sekian kesimpulan dari saya dan pemaparan materi dari saya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata yang saya sebutkan dari pemaparan materi saya. Mungkin sekian presentasi dari saya dan pemaparan materi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.